Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga Ibu Nusmatul Laili selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Perkenalkan nama saya Nimita Paramita Lim dari Offering M, jurusan S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Hari ini saya ingin mengolah skripsi data penelitian dari kakak tingkat saya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa oleh kakak tingkat saya yaitu Yuniah Catur Putri Nurrohma. Nah, di sini terdapat empat variabel, yaitu ada tiga variabel independen, yaitu akuntabilitas sebagai X1, lalu transparansi sebagai X2, dan juga partisipasi masyarakat sebagai X3. Terhadap variabel dependennya, yaitu pengelolaan alokasi dana desa, yaitu variabel Y. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket kuesioner yang menggunakan pengukuran kuesioner skala Likert, yaitu skala 1 sampai 5. Nah, hari ini kita akan menguji mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu ada uji regresi linear berganda, uji F, dan uji T. Juga yang terakhir ada uji koefisiensi determinasi. Langsung saja kita masuk ke tabelnya, ke data penelitian. Di sini ada data kuesionernya, mulai dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan juga pengelolaan alokasi dana desa. Dan bisa kita lihat di sini terdapat total ada 60 responden. Yang pertama kita akan uji validitas terlebih dahulu. Untuk itu kita salin terlebih dahulu data kuesioner ini ke SPSS kita seperti hasilnya akan seperti ini. Dan kita bisa lihat di data view ada data kuesionernya tadi. Kita pindah ke data variable view. Untuk variable view, total X1 tadi yaitu X1-nya kan akuntabilitas. Jadi bisa kita tulis label kan akuntabilitas. Lalu total X2 itu transparansi. Total X3 itu X3-nya tadi partisipasi masyarakat. Dan total Y-nya itu pengelolaan alokasi dana desa. Baik, langsung saja kita masuk ke uji validitas. Caranya itu yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate dan Bivariate. Nah, untuk caranya itu pertama kita blok terlebih dahulu untuk variabel X1 hingga totalnya yaitu akuntabilitas. Kita pindahkan ke kolom variabel, kolom di sebelah kanan. Dan jangan lupa untuk kita pastikan percent correlation coefficient-nya sudah terchecklist. Jika sudah, kita klik OK. Maka outputnya akan keluar output correlation. Dan kita lakukan juga untuk variabel X2 dan X3. Caranya sama, analyze, correlate, dan bivariate. Setelah kita tekan bivariate, bisa kita reset terlebih dahulu. Dan kita cukup blok, setelah itu kita blok dari variabel X2.1 hingga transparansi total X2. Dan jangan lupa untuk checklist. Dan kita pindahkan terlebih dahulu ke sebelah kanan yaitu kolom variables. Dan checklist person correlation coefficients-nya. Jika sudah, kita klik OK. Dan juga hingga X3 dan juga Y. Setelah semua output correlation-nya sudah keluar, mulai dari variabel X1, itu akuntabilitas, lalu variabel X2, transparansi, variabel X3, yaitu partisipasi masyarakat, terhadap variabel Y, tadi pengelolaan alokasi dana desa. Setelah keluar, mari kita mengambil
Kita lihat dulu uji validitas. Uji validitas itu untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Nah, untuk dasar pengambilan uji validitas tadi, ada dua cara, yaitu pertama, kita membandingkan terlebih dahulu nilai R hitung dengan R tabel. Ketentuannya itu sebagai berikut: jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Jik- tetapi jika R hitung kurang dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Nah, eh, data di SPSS tadi, output correlationsnya sudah kita pindahkan ke file PDF. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu datanya. Bisa dilihat di sini N atau jumlah kuesioner yang tersebar atau respondennya sebanyak 60, dan kita di sini cari R tabel. Ini merupakan R tabelnya. R tabel kita cek responden 60 dengan taraf signifikan 5% itu ada 0,254. Jadi nilai R tabelnya itu 0,254. Nah, selanjutnya kita kita bandingkan nilai R hitungnya tadi dengan nilai R tabel. Ini merupakan outputnya. Nah, cara yang kedua adalah dengan melihat nilai signifikansi atau sig. Nanti di sini ada nilai sig to tail. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut valid. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Jadi ini output correlations tadi bisa kita lihat. Untuk nilai R hitung bisa kita lihat dari nilai person correlation. Ini ada person correlation, itu merupakan nilai R hitung. Langsung saja kita lihat dari akuntabilitas. Percent correlationsnya mulai dari X1.1 itu 0,669 dan 0, untuk X1.2 itu 0,503, dan selanjutnya juga begitu. Ini merupakan nilai R hitung, dan nilai R hitung ini bisa kita lihat semuanya lebih besar dari nilai R tabel tadi, yaitu 0,254. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai bahwa data akun data X1 mulai dari X1.1 hingga X1.6 semuanya valid. Untuk melihat validitas menggunakan nilai signifikan tadi, yaitu sig to tail ini, jika nilai tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Nah, bisa dilihat di sini untuk akuntabilitas atau X1, nilai signifikannya semuanya ber- semuanya berada di bawah 0,05. Berarti data tersebut bisa dikatakan valid. Untuk X1, berarti data berdasarkan output correlation, data X1 valid. Lanjut ke X2, langsung saja kita lihat di bagian transparansi, ada person correlations dan signifikannya. Untuk person correlations mulai dari X2.1 yaitu 0,728 dan X2.2 itu 0,441 dan sebagainya. Begitu bisa dilihat dari nilai person correlations atau R hitung ini, semuanya berada lebih besar daripada nilai R tabel tadi, yaitu 0,254. Maka data data dari X2 ini valid. Begitu juga dengan nilai signifikan. Nilai signifikansi yaitu sig to tail tadi itu harus kurang dari 0,05, maka itu dikatakan valid. Bisa dilihat nilainya semua 0,0000 sekian, maka dikatakan data dari X2 juga valid. Begitu juga dengan X3. Partisipasi masyarakat, nilai person correlationsnya mulai dari 0,622, 0,630,
0,730 dan sebagainya, semuanya lebih dari 0,254. Maka data berdasarkan nilai hitung itu lebih besar dan valid. Untuk nilai signifikan berdasarkan output X3 bisa dilihat bahwa semua nilainya kurang dari 0,05, maka data ini juga valid. Selanjutnya kita masuk ke yang variabel Y, yaitu pengelolaan alokasi dana desa. Untuk nilai percent correlationsnya bisa dilihat semuanya berada di atas atau lebih dari nilai R hitung atau yang tadi nilainya 0,254 dan nilai signifikannya juga kurang dari 0,05, maka data Y juga valid. Baik, selanjutnya kita uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Kita balik lagi ke SPSS kita. Untuk uji reliabilitas, caranya yaitu pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Kita pindahkan Kita blok dulu untuk variabel X1 kecuali total dari X1. Jadi kita blok dari X1 sampai dengan X1, X1.1 sampai dengan X1.6 saja. Lalu kita pastikan modelnya sudah alpha. Jika modelnya sudah alpha, kita boleh klik OK. Maka muncul outputnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada variabel X2, X3, dan juga Y. Kita klik Analyze, lalu kita klik Scale, dan selanjutnya klik Reliability Analysis. Bisa kita reset. Dan selanjutnya kita blok mulai dari X2.1 sampai dengan X2.7. Dan kita pindahkan ke sebelah kanan di kolom Items, dan pastikan modelnya sudah alpha. Selanjutnya kita klik OK. Begitu juga dengan X3 dan Y. Baik, setelah semua output reliability-nya sudah keluar, bisa dilihat ini outputnya. Ada case processing summary dan reliability statistik. Kita fokus di reliability statistik saja untuk uji reliabilitas. Dan kita sudah pindahkan file tersebut ke PDF, maka bisa kita analisis. Untuk dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha, itu ketentuannya yaitu berdasarkan tabel reliability statistics tadi, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Jadi, kuesioner tersebut nanti bisa dikatakan reliable jika nilainya lebih dari 0,6. Langsung saja, output tadi sudah kita masukkan ke sini. Nilai, nilai reliability statistik Cronbach alpha dari variabel X1 yaitu 0,732 dan lebih dari 0,6, maka data kuesioner ini dapat dikatakan reliable. Begitu juga dengan X2, X3, dan juga Y. Semuanya lebih dari 0,6, maka nilai tersebut dikatakan reliable. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi klasik sendiri bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen yaitu variabel Y. Nah, untuk uji asumsi klasik ini merupakan prasyarat dalam analisis regresi yang akan kita lakukan selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas terdiri dari uji p-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Langsung aja kita masuk ke SPSS kita lagi.
Untuk uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, caranya yaitu pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, dan klik Linear. Selanjutnya kita masukkan variabel independennya terlebih dahulu. Variabel independen itu variabel X. Totalnya saja kita masukkan. Jadi ini ada akuntabilitas kita pindahkan ke independen. Variabel transparansi atau X2 kita pindahkan ke kolom independen. Dan juga partisipasi masyarakat kita pindahkan ke independen. Kolom independen di sebelah kanan. Lalu untuk variabel Y atau dependen, pengelolaan alokasi dana desa, kita masukkan di kolom dependen. Setelah semuanya sudah kita input ke masing-masing kolom, kita klik Statistics dan kita checklist untuk collinearity diagnostic. Klik Continue. Selanjutnya yaitu juga kita klik Plots. Untuk plots ini kita masukkan ZPRED ini ke variabel X dan SRE SID ini ke variabel Y. Ini untuk scatter plot yang akan kita gunakan pada uji heteroskedastisitas. Lalu kita checklist juga normal probability plot untuk uji normalitas nanti p-plotnya itu. Lanjutnya kita klik continue dan kita klik save. Kita klik unstandardize, lalu klik continue. Setelah sudah kita klik OK. Setelah itu maka akan muncul output seperti ini, regression, hingga chartsnya. Selanjutnya kita balik lagi ke data view. Kita akan memunculkan suatu variabel yang baru yaitu variabel res_1. Ini variabel residual yang setelah ini akan kita uji yaitu dengan klik Analyze, parametric test, legacy dialogs, dan one sample KS yaitu Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita masukkan variabel yang tadi yang baru unstandardized, nilai residu tadi, unstandardized residu, kita pindahkan ke kanan yaitu tes variabel list. Setelah sudah kita pastikan kita sudah klik normal test distributionnya, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output and part test yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Baik, kita langsung balik ke PDF tadi. Untuk uji normalitas terdiri dari p-plot. P-plot ini ketentuannya jika sebaran data yang menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data berdistribusi dengan normal. Untuk Kolmogorov-Smirnov, jika nilai asumsi signifikan, nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Dari nilai output tadi, bisa kita lihat di sini ada normal p-plot atau probability plot tadi, dan juga one sample Kolmogorov-Smirnov testnya kita pindahkan ke PDF tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa dari normal p-plotnya ini, probability plotnya, data-data data-data dari normal p-plot ini mengikuti garis diagonal ini, maka bisa kita simpulkan data berdistribusi dengan normal. Untuk Kolmogorov-Smirnov, bisa kita lihat jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Kita cek nilai signifikansinya yaitu 0,200. Dan 0,200 ini lebih dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Untuk uji normalitas sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas dengan melihat tabel koefisien.
Kita lihat di output koefisien. Untuk output koefisien kita sudah pindahkan juga ke PDF tadi. Untuk uji multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Bisa kita lihat untuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, nilai toleransinya lebih dari 0,100. Dan untuk nilai VIF-nya itu semuanya kurang dari 10 karena ini masih nilainya 1. Jadi dapat kita simpulkan tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, di sini kita ada dua cara yaitu menggunakan yang scatter plot dan juga Glasser. Bisa kita lihat dari output tadi. Di sini ada scatter plot yang sudah kita pindahkan ke PDF tadi. Nah, langsung saja kita analisis. Untuk scatter plot ini ketentuannya tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari data-data ini, titik-titiknya bisa kita lihat ini ada garis horizontalnya ada angka 0 di sini dan garis vertikalnya ada angka 0. Titik-titik ini menyebar di sekitar angka 0 dan di atas lebih dari 0 ataupun kurang dari 0. Semuanya tersebar secara merata, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk gesture, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Bisa dilihat dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang memenuhi dari nilai signifikannya hanya partisipasi masyarakat yang lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada partisipasi masyarakat. Sedangkan pada variabel akuntabilitas dan transparansi terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda, yaitu persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3. Dengan A-nya itu yaitu konstanta. Kita balik ke output di bagian koefisien tadi. Bisa kita lihat dari koefisien. Nilai koefisien, output koefisien ini kita pindahkan ke PDF, sudah kita pindahkan. Dan bisa kita lihat ada di sini nilai konstan, kita fokus pada unstandardized. Nilai unstandardized di sini dari konstannya itu negatif 6,088, lalu akuntabilitas atau X1-nya 0,635, lalu 0, untuk transparansi 0,606, dan partisipasi masyarakat 0,82. Persamaan yang dihasilkan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Tadi untuk A-nya konstantanya yaitu negatif 6,088. Kita pindahkan, lalu X1, X2, dan juga X3-nya. Maka ini adalah persamaan dari penelitian berikut. Selanjutnya kita masuk ke uji F. Untuk uji F kita fokus pada tabel ANOVA yang ada di output ini. Ini tabel ANOVA-nya. Kita fokus pada nilai signifikan dari output ANOVA. Bisa kita lihat dari PDF. Untuk uji F, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh signifikansi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Jadi, dari output
ANOVA tadi bisa kita lihat nilai signifikannya 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka variabel independen tadi, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y tadi. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Kita fokus lagi di tabel koefisien seperti yang tadi. Untuk uji T sendiri, ketentuannya yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya kita lihat di nilai signifikan di sini. Bisa kita simpulkan bahwa pada akuntabilitas yaitu 0,04 itu kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya, transparansi. Transparansi sendiri nilai signifikannya 0,000, yaitu kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel transparansi terhadap pengelolaan dana alokasi dana desa. Untuk partisipasi masyarakat, nilai signifikannya itu 0,628 dan ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh variabel partisipasi masyarakat terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya yaitu uji koefisiensi determinasi. Bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi, seberapa besar kemampuan variabel yang X1, X2, X3 yang akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kita bisa lihat dari output model summary. Di sini ada output model summary. Kita pindahkan ke PDF tadi. Bisa kita lihat dari nilai adjusted square di sini nilai 0,514, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat memberi pengaruh sebesar 51,4% terhadap alokasi dana desa. Dan 49,6% yang lain dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat tadi. Cukup sekian untuk video kali ini mengenai uji data dari skripsi kakak tingkat saya. Mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, lalu ada yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, lalu ada uji regresi linear berganda, uji F, uji T, dan juga uji koefisiensi determinasi. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri, terima kasih.